Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Kurniawan. Di sini saya akan menerangkan tentang strategi peningkatan efisiensi operasional di PT Astra Indonesia. Yang pertama yaitu strategi efisiensi operasional di PT Astra. Strategi efisiensi operasional di PT Astra melibatkan serangkaian langkah untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas layanan atau produk. Berikut beberapa strategi yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama yaitu ada analisis proses operasional. Melakukan audit menyeluruh terhadap semua proses operasional, identifikasi area di mana ada potensi pemborosan waktu, tenaga kerja, atau sumber daya lainnya. Yang kedua yaitu penggunaan teknologi. Manfaatkan teknologi modern seperti sistem manajemen rantai pasokan, perangkat lunak ERP atau Enterprise Resource Planning, atau alat otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia. Berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan agar mereka dapat bekerja lebih efisien dan produktif. Selain itu, pastikan penugasan sesuai dengan keahlian dan minat mereka. Yang keempat, peningkatan layanan pelanggan. Fokus pada meningkatkan pengalaman pelanggan dengan memberikan layanan yang baik dan responsif. Pelanggan yang puas cenderung menjadi pelanggan yang loyal. Yang terakhir yaitu inovasi berkelanjutan. Dorong budaya inovasi di seluruh organisasi, ajak karyawan untuk berpartisipasi dalam memberikan ide dan solusi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Strategi yang kedua yaitu strategi konsolidasi infrastruktur. Strategi ini bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengoptimalkan semua sumber daya teknologi informasi yang dimiliki oleh PT Astra. Langkah-langkah ini dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, audit infrastruktur. Mulailah dengan melakukan audit menyeluruh terhadap semua infrastruktur yang dimiliki oleh perusahaan, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan sumber daya lainnya. Identifikasi kelemahan, duplikasi, atau ketidaksempurnaan yang dapat diatasi melalui konsolidasi. Yang kedua yaitu identifikasi sumber daya yang dapat dikonsolidasi. Temukan area-area di mana sumber daya TI dapat digabungkan atau disatukan untuk mengurangi redundasi dan meningkatkan penggunaan sumber daya. Yang ketiga, virtualisasi infrastruktur. Menggunakan teknologi virtualisasi untuk menggabungkan beberapa sistem operasi atau aplikasi dalam satu server fisik. Dengan cara ini dapat mengurangi jumlah server yang diperlukan, menghemat biaya perangkat keras, dan meningkatkan efisiensi penggunaan daya. Yang keempat, implementasi cloud computing. Mempertimbangkan untuk memindahkan sebagian atau seluruh infrastruktur TI ke lingkungan komputasi awan untuk mengurangi beban manajemen infrastruktur fisik, meningkatkan fleksibilitas, dan mengoptimalkan sumber daya. Yang kelima, optimalkan jaringan. Memastikan jaringan komunikasi dan koneksi antar sistem-sistem TI dalam perusahaan berjalan dengan baik dan dapat menangani beban kerja yang semakin besar. Mempertimbangkan penggunaan teknologi jaringan yang canggih untuk meningkatkan kecepatan dan keandalan. Yang terakhir yaitu pengamanan data. Saat melakukan konsolidasi infrastruktur, pastikan bahwa langkah-langkah keamanan data yang sesuai diimplementasikan. Ini termasuk keamanan jaringan, enkripsi data, manajemen akses yang ketat, dan pemantauan keamanan yang terus-menerus. Selanjutnya yaitu penerapan teknologi digital pada PT Astra. Penerapan teknologi digital dapat membantu PT Astra mengoptimalkan proses bisnis dan mengurangi kesalahan dengan beberapa cara. Yang pertama, automatisasi proses bisnis. Implementasikan sistem otomatisasi untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin dan manual yang memerlukan intervensi manusia. Contohnya, dalam manajemen inventaris atau proses pengiriman barang, teknologi otomatisasi dapat mengurangi kesalahan dan meningkatkan efisiensi. Yang kedua yaitu kecerdasan buatan dan analisis prediktif. Implementasikan teknologi kecerdasan buatan dan analisis prediktif untuk memprediksi pola-pola bisnis, tren pasar,
atau kebutuhan pelanggan. Dengan demikian, PT Astra dapat mengambil tindakan yang tepat secara proaktif tanpa harus menunggu laporan atau analisis manual. Yang ketiga yaitu keamanan informasi. Pastikan sistem digital yang digunakan memiliki tingkat keamanan yang tinggi untuk melindungi informasi rahasia perusahaan dari ancaman cyber. Ini juga dapat membantu mengurangi risiko kesalahan manusia yang dapat menyebabkan kebocoran data atau kerugian lainnya. Yang keempat yaitu sistem manajemen data. Gunakan sistem manajemen data yang kuat untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data secara efisien. Hal ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan mengurangi kesalahan yang disebabkan oleh informasi yang tidak akurat atau tidak lengkap. Yang kelima yaitu pemantauan kinerja dan optimasi berkelanjutan. Gunakan teknologi untuk memantau kinerja operasional secara terus-menerus, identifikasi area-area di mana kesalahan sering terjadi atau di mana efisiensi dapat ditingkatkan, lalu optimasi berkelanjutan berdasarkan data yang diperoleh. Yang terakhir yaitu penggunaan IoT. Manfaatkan Internet of Things untuk menghubungkan perangkat fisik dan mendapatkan data secara real time. Selanjutnya yaitu pengembangan sumber daya manusia pada PT Astra. Ada beberapa langkah yang dapat diambil yaitu identifikasi kebutuhan kompetensi, melakukan analisis menyeluruh terhadap kebutuhan kompetensi karyawan berdasarkan tujuan operasional PT Astra. Yang kedua yaitu pengembangan kepemimpinan. Fokus pada pengembangan kepemimpinan di semua tingkatan organisasi. Kepemimpinan yang efektif dapat memotivasi tim, memotivasi kolaborasi, dan memastikan bahwa strategi perusahaan terintegrasi dengan baik di semua departemen. Yang ketiga yaitu program keterlibatan karyawan. Membuat program keterlibatan karyawan yang efektif untuk meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Yang keempat yaitu penggunaan teknologi untuk belajar. Memanfaatkan teknologi untuk menyediakan platform pembelajaran online yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja oleh karyawan. Yang kelima yaitu pengembangan soft skill. Selain keterampilan teknis, berikan perhatian khusus pada pengembangan soft skill seperti komunikasi, kerja tim, negosiasi, dan pemecahan masalah. Yang keenam yaitu pengelolaan kinerja. Terapkan sistem pengelolaan kinerja yang jelas dan terukur. Berikan umpan balik yang konstruktif dan jadwalkan evaluasi kinerja secara berkala untuk memberikan arahan dan dukungan yang dibutuhkan oleh karyawan. Dan yang terakhir yaitu kultur organisasi yang mendukung pembelajaran. Bangun budaya organisasi yang mendukung pembelajaran dan pengembangan berkelanjutan, serta mendorong karyawan untuk terus belajar dan berkembang dan membuat lingkungan di mana gagal adalah kesempatan untuk belajar. Selanjutnya yaitu strategi peningkatan pelayanan pelanggan pada PT Astra. Beberapa strategi yang bisa diterapkan oleh PT Astra untuk meningkatkan efisiensi operasional melalui peningkatan layanan pelanggan. Yang pertama yaitu self-service option. Memberikan pelanggan opsi self-service seperti portal online atau aplikasi mobile yang memungkinkan mereka untuk mengakses informasi, melakukan pemesanan, atau menyelesaikan masalah tanpa perlu inventaris langsung dari layanan pelanggan. Yang kedua yaitu kolaborasi antar departemen. Kolaborasi yang erat antar departemen layanan pelanggan dengan departemen lain seperti produksi, logistik, atau pemasaran. Komunikasi yang baik antara departemen akan meningkatkan efisiensi dalam menanggapi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga yaitu penggunaan teknologi. Memanfaatkan teknologi seperti sistem manajemen hubungan pelanggan untuk mengelola data pelanggan, riwayat interaksi, preferensi, dan masalah yang dihadapi pelanggan. Yang keempat yaitu pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan pelanggan. PT Astra harus menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk memahami dengan baik kebutuhan, harapan, dan preferensi pelanggan mereka. Yang terakhir yaitu analisis data pelanggan. Menggunakan data pelanggan untuk mengidentifikasi tren, preferensi, dan pola perilaku. Hal ini dapat membantu dalam personalisasi layanan, meningkatkan segmentasi pasar, dan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya yaitu strategi inovasi berkelanjutan pada PT Astra. Ada beberapa langkah yang dapat diambil dalam menerapkan strategi inovasi berkelanjutan pada PT Astra. Yang pertama yaitu budaya inovasi. Bangun budaya di perusahaan yang mendorong karyawan untuk berpikir kreatif, mengusulkan ide baru, dan mencoba pendekatan yang berbeda untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua yaitu identifikasi peluang inovasi.
melakukan pemantauan terhadap tren industri, teknologi terbaru dan perusahaan pasar, identifikasi area-area di mana inovasi dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan efisiensi operasional seperti proses produksi, manajemen rantai pasokan atau layanan pelanggan. Yang ketiga yaitu penggunaan teknologi. Memanfaatkan teknologi seperti sistem manajemen hubungan pelanggan untuk mengelola data pelanggan, riwayat interaksi, preferensi, dan masalah yang dihadapi pelanggan. Yang keempat yaitu pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan pelanggan. PT Astra harus menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk memahami dengan baik kebutuhan, harapan, dan preferensi pelanggan mereka. Yang terakhir yaitu analisis data pelanggan. Menggunakan data pelanggan untuk mengidentifikasi tren, preferensi, dan pola perilaku. Hal ini dapat membantu dalam personalisasi layanan, meningkatkan segmentasi pasar, dan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya yaitu strategi inovasi berkelanjutan pada PT Astra. Ada beberapa langkah yang dapat diambil dalam menerapkan strategi inovasi berkelanjutan pada PT Astra. Yang pertama yaitu budaya inovasi. Bangun budaya di perusahaan yang mendorong karyawan untuk berpikir kreatif, mengusulkan ide baru, dan mencoba pendekatan yang berbeda untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua yaitu identifikasi peluang inovasi. Melakukan pemantauan terhadap tren industri, teknologi terbaru, dan perusahaan pasar. Identifikasi area-area di mana inovasi dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan efisiensi operasional seperti proses produksi, manajemen rantai pasokan, atau layanan pelanggan. Yang ketiga yaitu kolaborasi dengan pihak luar. Jalin kemitraan atau kolaborasi dengan startup, lembaga riset, atau mitra strategis lainnya untuk memperoleh akses ke pengetahuan teknologi atau keahlian yang dapat mendukung inovasi. Yang keempat yaitu kolaborasi antara IT dan bisnis. Pastikan kolaborasi yang erat antara tim IT dan tim bisnis. Teknologi sering menjadi katalisator inovasi. Jadi, pastikan bahwa Departemen IT memahami kebutuhan bisnis dan dapat mengimplementasikan solusi teknologi yang relevan. Yang terakhir yaitu umpan balik dan evaluasi. Dapatkan umpan balik dari karyawan dan pemangku kepentingan terkait lainnya tentang inovasi yang diimplementasikan. Contoh strategi efisiensi operasional pada PT Astra. Yang pertama yaitu Astra melakukan penyesuaian dan perencanaan ulang pada kebijakan operasional seperti protokol kesehatan di pabrik dan dealer, penyesuaian jam kerja, dan penerapan sistem kerja dari rumah. Yang kedua yaitu Astra meningkatkan layanan digitalnya seperti platform pembelian online, layanan purna jual online, komunikasi digital dengan pelanggan. Yang terakhir yaitu Astra berfokus pada strategi pemasaran digital yang tertarget dan personal seperti iklan media sosial, pemasaran influencer, dan konten marketing yang relevan dengan kebutuhan pelanggan. Contoh penggunaan teknologi di PT Astra. PT Astra Internasional memanfaatkan teknologi secara luas di berbagai aspek operasionalnya untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan teknologi di PT Astra. Yang pertama yaitu teknologi otomotif. Astra menggunakan robotika dan sistem otomasi dalam proses manufaktur di pabrik-pabriknya untuk meningkatkan presisi, kecepatan, dan konsistensi produksi kendaraan. Yang kedua yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Astra menggunakan sistem ERP untuk mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis seperti keuangan, sumber daya manusia, produksi, dan distribusi dalam satu platform yang terpusat. Ini membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan efisien. Contoh dari pengembangan sumber daya manusia di PT Astra. Yang pertama yaitu program pelatihan. PT Astra telah mengimplementasikan program pelatihan yang fokus pada pengembangan keterampilan spesifik bagi karyawan mereka. Program ini tidak hanya meningkatkan keterampilan tetapi juga mengarah pada peningkatan produktivitas dan motivasi karyawan. Yang kedua, pengembangan keterampilan. PT Astra juga telah mengembangkan keterampilan karyawan melalui pelatihan yang fokus pada pengembangan keterampilan spesifik. Program ini telah meningkatkan keterampilan karyawan dan mengarah pada produktivitas dan motivasi karyawan. Yang ketiga, penggunaan teknologi. PT Astra telah menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengembangan karyawan. Dengan adopsi sistem manajemen kinerja digital, aplikasi manajemen absensi, dan platform pelatihan online, PT Astra telah meningkatkan efisiensi operasional dan pengembangan karyawan.
contoh dari peningkatan layanan di PT Astra. Yang pertama yaitu Astra Pay. Di era digital ini, PT Astra telah meluncurkan Astra Pay, aplikasi pembayaran digital untuk melengkapi layanan keuangan digital dan menyediakan pelayanan yang efektif dan efisien untuk pelanggan. Yang kedua, Astra Auto Service. PT Astra juga mengembangkan layanan baru yaitu Astra Auto Service sebagai bagian dari upaya meningkatkan layanan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga yaitu program CSR. PT Astra berfokus pada 4 pilar utama dalam program CSR, termasuk kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan kewirausahaan. Contoh inovasi berkelanjutan di PT Astra yang pertama yaitu WinTech atau Workshop for Industrial Equipment, adalah divisi yang bergerak dalam bidang solusi engineering untuk membangun daya saing di dunia manufaktur, khususnya bagi grup Astra Auto Parts. WinTech menginisiasi Integrated Automation System dan Special Purpose Machinery. Yang kedua yaitu Astra Nous 2024. Astra membuka kompetisi inovasi digital dan konferensi teknologi untuk startup dan mahasiswa melalui Astra Nous 2024, mencari inovasi di bidang digital dan teknologi untuk masa depan Indonesia. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu sustainability. Astra Auto Parts berkomitmen untuk mewujudkan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan elemen sustainability ke dalam strategi Triple P Roadmap. Mereka juga mengadakan diskusi bersama tim dari pemerintah Provinsi Jakarta untuk berbagi pengetahuan mengenai implementasi LK3. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu strategi efisiensi operasional di PT Astra menekankan pentingnya pengelolaan proses, teknologi, pengembangan sumber daya manusia, pelayanan pelanggan yang unggul, dan inovasi berkelanjutan untuk mencapai tujuan produktivitas serta kualitas yang tinggi. Strategi ini harus selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan perubahan dalam lingkungan, bisnis, dan teknologi. Setiap strategi harus disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan PT Astra, serta dievaluasi dan disesuaikan secara terus-menerus dengan perubahan lingkungan bisnis dan teknologi. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.